Kita boleh bertemu lagi pada malam hari ini dalam renungan malam. Puji Tuhan, kita boleh menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Mari kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam ini, karena anugerah Tuhan bagi kami senantiasa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal yang kedua. Kitab Yunus pasal yang kedua, kita akan melihat, saya bacakan ayat-ayat ini. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit aku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan, bacaan yang tidak asing lagi bagi kita semuanya. Dan dalam pembacaan-pembacaan ini kita akan melihat beberapa hal yang kita akan merenungkan pada malam hari ini. Kita memahami latar belakang dari pasal 2 ini sebelumnya. Di dalam pasal 1, Yunus ingkar dari panggilan Tuhan. Allah memberikan perintah pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di sana. Tetapi dikatakan Yunus tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi jauh dari hadapan Tuhan ke Tarsis. Dan ketika dia naik kapal, maka dalam pasal 1 ayat selanjutnya, maka datanglah angin yang begitu luar biasa, dan dikatakan Yunus dilemparkan ke laut dan akhirnya ditelan oleh ikan yang besar. Nah, itulah kita melihat keadaan latar belakang dari Yunus. Lalu di dalam pasal yang kedua, maka Yunus di dalam perut ikan itu dia berdoa. Dan ayat-ayat yang telah kita baca, kita dapat melihat beberapa gambaran keadaan Yunus waktu ada di perut ikan tersebut. Yang pertama, Yunus ada dalam penderitaan. Dia digambarkan dalam ayat yang kedua, dia begitu susah. Dia seakan-akan ada di dunia orang mati, di satu tempat yang dalam. Ini satu penderitaan yang luar biasa dari seorang Yunus.
Lalu yang kedua, keadaan apa yang dialami oleh Yunus di dalam perut ikan itu. Dikatakan ayat yang kedua, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Ayat yang ketiga, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Artinya Yunus sedang dalam keadaan yang tidak ada harapan. Keadaan yang tanpa ada harapan lagi. Mengapa? Karena dikatakan seperti seolah-olah dari dunia orang mati. Lalu yang ketiga, apa yang dialami oleh Yunus? Maka kita melihat ayat yang keempat dikatakan, aku dikatakan telah terusir. Telah terusir dari hadapan matamu. Ini adalah penderitaan yang luar biasa. Karena dikatakan dia terusir jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Dan yang keempat, apa yang dialami oleh Yunus, ayat yang ketujuh dikatakan jiwanya letih lesu. Hal ini ternyata terjadi karena ketidaktaatan seorang Yunus. Ini terjadi karena Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang kita mau pelajari, bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap dalam ketaatan dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Yunus. Ketaatan adalah sesuatu yang akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi ketidaktaatan akan membawa kita kepada keadaan-keadaan seperti Yunus, penuh dengan penderitaan. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Lalu dikatakan jiwanya letih lesu. Dan dikatakan lagi jauh dari hadirat Tuhan. Satu kali Raja Daud berdosa, maka sampai dia berkata, Tuhan jangan sampai ambil rohmu dari hadapan atau di dalam hatiku. Artinya begitu ada Daud dalam dosa, maka hadirat Allah menjauh. Lalu kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yunus. Maka kita dapat melihat dalam ayat selanjutnya. Maka Yunus bertobat. Dia dikatakan ayat yang ketujuh mulai, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi Yunus tidak tinggal di dalam keterpurukan, tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan. Dan dia dikatakan bertobat kepada Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan Yunus berdoa kepada Tuhan. Ya. Yunus berdoa kepada Tuhan walaupun dikatakan di dalam satu tempat yang tidak enak. Tempat di dalam perut ikan sekalipun. Tapi Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa Yunus. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yunus? Maka dikatakan ayat yang ke-9, aku akan mengucap syukur kepada Tuhan, ya, mempersembahkan korban kepadamu. Jadi Yunus pun mengucap syukur ketika setelah dia mengalami pertobatan kepada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan, apa yang kunasarkan akan kubayar. Apa yang dinasarkan oleh Yunus adalah memberitakan Injil kepada Niniwe. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada malam hari ini kita mau belajar dari kitab Yunus ini secara sederhana. Mungkin Tuhan izinkan ada banyak hal terjadi dalam hidup kita. Itu bisa saja karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini mari kita mengintrospeksi diri.
apakah hari-hari kita sudah taat atau tidak. Dan biarlah kita mau tetap mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Dan kita hidup mau taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami penderitaan seperti apa yang dialami oleh Yunus. Mari kita mau bertobat dari ketidaktaatan kita, supaya kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita tidak jauh dari hadirat Tuhan, tetapi kita tetap dekat kepada Tuhan. Dan karena ketidaktaatan Yunus, dia mengalami sesuatu hal yang luar biasa, yang di dalam pengalaman hidupnya adalah sangat menyakitkan. Tetapi ketika Yunus bertobat, maka Tuhan mengampuni. Tuhan mengangkat dia. Lalu Yunus pun diberikan anugerah kepadanya, sehingga dia dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang di Niniwe. Karena itu pada malam hari ini, biarlah anugerah Tuhan juga bagi kita semuanya. Bila kita hidup di dalam pertobatan kepada Tuhan, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak taat kepada Tuhan, tetapi mau jadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Sebab ketaatan akan membawa kita kepada banyak hal yang luar biasa di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita terus kuat, terus kita tetap berjalan dalam firman Tuhan, dan kita terus taat di dalam Tuhan. Karena ketaatanlah yang akan membawa kita terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh belajar kembali dari peristiwa Yunus ini. Tuhan, ampuni kami kalau saat ini kami hidup dalam ketidaktaatan. Kami hidup dalam melanggar firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tidak mengalami apa yang dialami oleh Yunus, penderitaan. Jauh dari hadirat Tuhan, tidak ada harapan lagi, ataupun dalam jiwa yang letih lesu. Tetapi kami mau tetap taat kepada Tuhan. Karena itu ampuni kami Tuhan. Kami mau mengorbankan syukur kepada Engkau, dan kami terus mau menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih sekali lagi, ampuni kami kalau kami tidak taat kepada Engkau. Tapi kami hari ini, kami dengan kekuatan Allah Roh Kudus, kami mau belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih, berkatilah umat-umat-Mu pada malam hari ini. Berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha. Berkati pendidikan anak-anak mereka. Berkati dengan berkat sehat kuat. Dan berkati dengan segala yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami di tengah-tengah menghadapi pergumulan-pergumulan saat ini. Bila anugerah Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tetap semangat. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.